Halo, bertemu lagi dengan Pak De Untung dalam obrolan santai di Kos-Kosan Terbiters. Kali ini agak istimewa karena biasanya yang menemui tamu adalah anak-anak kos, tapi kali ini anak kosnya sibuk UTS atau mungkin juga jadi skripsi, lagi bikin skripsi atau mungkin jadi jokinya dosen membuat karya ilmiah. Nah, sekarang spesial karena tamunya spesial, maka Bapak Kos yang menemui Pak Untung, Pak De Untung. Baik, saya langsung ke tamu kita. Halo, Mas Willy. Sore, Pak De. Apa kabar? Sehat-sehat. Ya, baik ya, kabar saya juga baik. Mudah-mudahan juga Mas Wibi selalu baik. Muda, ganteng gitu, udah pasti ya, karena beliau ini ternyata dari Aceh. Aceh itu kan cirinya ganteng gitu, berkarya dan tentu saja berprestasi. Selain itu juga beliau, jangan lupa, beliau adalah politisi yang memulai karir politiknya dari nol barangkali ya. Setidak-tidaknya mengikuti program apa ya istilahnya dari bawah. Jadi sayap Nasdem. Dari beliau adalah ketua DPW Nasdem DKI dan beliau juga ketua fraksi Partai Nasdem di DKI Jakarta. Dan jangan lupa, beliau juga menjadi kandidat calon gubernur. Itu masih rahasia. Baik, saya langsung Mas Wibi, panggilnya Mas saja meskipun orang Aceh. Tadi saya sebutkan karir politiknya dari bawah, dari nol, dari sayap bahkan. Bukan seperti tetangga sebelah yang direkomendasi bapaknya atau mertuanya atau mungkin ibunya. Gimana sebenarnya kok dari pengusaha, beliau juga pengusaha, jadi luar biasa ini, jadi lengkap semua. Tiba-tiba banting setir atau memang mempunyai rencana di politik? Gini Pak dari De, awal. yang pertama saya harus klarifikasi dulu. Saya ini orang Indonesia. Oh siap. Memang lahir di Loksmawe, Iya. tapi memang lama di Jakarta. Iya. Jadi kalau bicara tentang politik, ya, darah politik itu di keluarga ada paman saya Pak Surya Paloh. Oh. Tapi siap. Pak Surya Paloh itu tidak serta-merta langsung suruh ponakannya, anaknya untuk terjun di politik. Tidak, Iya, sama sekali belajar tidak. ya. Kalau bicara dalam konteks dulu, saya kuliah itu di Trisakti, hukum. Saya ketika mau lulus kuliah itu harus ngambil skripsi. Itu judulnya memang agak sedikit menantang. Tentang lumpur lapindo. Untuk dapat saya bahan itu, saya harus magang di Walhi. Di LSM Walhi. Nah, disitulah saya minggeling sama teman-teman aktivis sosial. Lingkungan, aktivis sosial masyarakat, nelayan. Bicara, saya waktu itu masih agak aneh. Waktu kuliah tuh saya sebenarnya anak band, bukan orang yang main di politik segala macam. Iya. Bahkan pemilihan ketua BEM, Presma di Trisakti, saya tuh malah ngeliatnya, ini apa sih ini orang nih, kumpul-kumpul. Mendingan saya ada acara musik di Trisakti namanya Sound of Jungle, Iya. rambut saya keribo, saya main musik di situ. Ya artinya belum pernah berpikir soal Tidak ada politik berpikir ya? politik. Baru karena mau lulus kuliah, skripsi saya tentang Lapindo itu, saya berinteraksi sama teman-teman LSM. Saya perhatiin, saya renungi, saya lihat ini kok bisa ya? Orang-orang ini berbicara tentang kepentingan kelompok rentan, tapi dirinya aja sebenarnya belum dikatakan firm ya, secara materi. Iya. Mereka begadang, mereka bergerak tanpa ada satunya financial support terhadap mereka. Tetapi yang dirasakan kayak ada adrenalin rush gitu loh. Iya. Untuk bisa memberikan satu value atau memberikan satu contribute kepada society gitu. Nah, di situ saya mulai asik. Mendalami, lihat kanan kiri, interaksi. Sampai akhirnya waktu saya magang di Walhi, saya diajakin nama itu, yaudah jadi pegawai tetap aja atau segala macam. Ditawarin mungkin ada sedikit insentif lah. Karena selama magang itu saya tidak pernah menerima apa-apa kan. Yeah. Saya bilang enggak, makasih. Saya udah ada lah uang-uang jajan sedikit ini saya tidak perlu. Karena saya melihat pengorbanannya itu luar biasa nih. Bicara tentang Lapindo kan, waktu itu masyarakat itu bagaimana terendam dan lain-lain. Dan lawannya adalah suatu kelompok besar. Saya sampai diskusi sama Pak Surya, Pak, ini saya magang di Walhi nih. Lawannya ini nih ya, waktu itu di Golkar kan? Di Golkar. Wah, Wibi, kamu serius ya kan? Dia juga tidak memperhatikan bahwa ada satu ponakannya ini malah agak tertarik di politik, ya datar aja seperti itu. Sampai akhirnya saya lihat di TV, Pak Surya itu mendirikan ormas yang namanya Ormas Nasional Demokrat. Iya.
saya perhatikan pidatonya dan lain-lain. Dan di situ ada tokoh-tokoh luar biasa keren. Menurut saya pada saat itu zaman kuliah, ada Ahok, ada Sri Sultan, ada Anies Baswedan, ada Kofifa, ada Budiman Sujatmiko. Saya bilang, ini kok ormas ini kok isinya kayak Los Galacticos ya? Isinya tuh keren-keren banget ini, all star sekali. Akhirnya saya datanglah ke acara itu, salah satu simposium Nasional Demokrat. Saya berdiri di parkiran. Karena saya untuk masuk ke dalam itu ramai sekali kan. Masih belum tertarik juga nih? Enggak, saya udah mulai tertarik. Sudah mulai tertarik ya? Sudah mulai tertarik, berdiri di parkiran. Setelah acaranya bubar ya kan, Pak Surya itu lewat mobilnya. Mobilnya lewat di parkiran, lewat. Saya mesti ada di kelompok masyarakat di situ, saya berdiri. Tiba-tiba mobil itu berhenti dan kacanya turun. Ngapain kamu di sini? Terus gimana? Enggak om, mau lihat-lihat aja. Oh, dia ngeliatin, akhirnya dia pergi. Nggak lama, beberapa hari kemudian, saya ditelepon sama yang sekarang jadi sahabat saya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung. Wibi, ya, ini Wibi ya? Iya. Oh iya sih Wibi ya. Saya disuruh Pak Surya hubungin untuk ngajak kamu gabung dengan sayap namanya Garda Pemuda Nasdem. Disitulah saya baru bergabung dengan sayap Garda Pemuda Nasdem, diajak sama Martin ini. Iya. Jadi betul-betul dari organisasi sayap ya? Dari sayap. Dan tapi, itu pun bukan jadi pengurus, jadi anggota dulu ya? Biasa aja gitu loh. Tapi di situ saya nggak cocok ternyata. Di Garda Pemuda Nasdem. Saya ketika belum lama ngerasa ini Garda Pemuda Nasdem nih, misinya anak-anak muda. Kok saya nggak ngerasa saya get along ya dengan kelompok muda? Karena kan mesti style mungkin KNPI, stylenya apa, HIPMI apa segala macam yang model anak-anak muda gitu loh. Sementara saya ngeliat ketika saya di Walhi itu nggak kayak gini nih. Yang dalam pikiran saya ini tentang social activity ini nggak kayak gini nih. Nggak nongkrong-nongkrong apa segala macam, tapi lebih kepada bicara tentang sesuatu gitu loh. Akhirnya saya bergeser lihat mendirikan LBH Nasdem. Bersama ada kelompok gitu lagi pendirian namanya Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Di situ tuh saya baru ngerasa, wah ini netes nih. Ini gue banget nih. Saya advokasi tentang ada TKI kita yang di Cina yang mau dihukum mati. Terus juga banyak masalah asuransi TKW di Malaysia. Segala macam. Itu lebih kepada advokasi masyarakat sipil. Dan itu membuat saya tuh ngerasa aku banget lah. Iya, ini kayak apa ya, disuapi gitu loh. Jiwa saya disuapi. Ada sesuatu yang saya bisa mau berikan gitu, deliver. Dan saya sebagai anak mahasiswa hukum juga ngerasa banget gitu. Oh ini ilmu gue kepake nih untuk bisa bantu orang. Di situ saya berinteraksi di Nasdem, lebih banyak di situ di Bahu, Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Sampai akhirnya saya bisa, nama saya agak sedikit naik itu ketika saya tuh bersama-sama dengan beberapa rekan menggugat salah satu kursi Nasdem ke-36 di Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi. Awalnya di pemilu 2014 tuh Nasdem itu hanya 35 kursi. Tapi karena ada satu gugatan tambahan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, kursi Nasdem bertambah jadi 36. Disitulah Pak Surya baru melihat saya. Oh ini anak mungkin ada gunanya juga nih. Ada ilmunya juga. 36. Nah di 2014 itulah berproses. Masuk ya. Ya sebenarnya sudah panggilan atau karena memang faktor Pak Surya tadi untuk masuk ke politik nih. Saya kadang-kadang sekarang ini anak-anak muda mulai terjun ke politik ini. Apa karena tren atau karena memang panggilan jiwa? Jadi gini kan, di usia saya 15 tahun kan bapak saya udah meninggal dunia. Saya kan nggak punya figur seorang ayah seperti apa. Sementara itu ibu saya ibu rumah tangga. Jadi pasca bapak saya meninggal dunia, pasti kan melihat siapa sih yang di keluarga itu yang lebih menonjol kan. Dan di keluarga itu adalah Pak Surya Paloh. Tentunya dari masa kecil saya itu dan dari 15 tahun sampai dia saya kuliah segala macam, ya mungkin lebaran saya pasti datang ke tempatnya Pak Surya. Ya. Di situ saya melihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang penting di Republik ini. Saya dari jauh saja melihat dari jauh ya kan. Itu yang mungkin mempengaruhi secara tidak sadar saya ketika Pak Surya mendirikan Ormas Nasional Demokrat dan Partai Nasdem, secara tidak sadar tuh secara natural saya ingin juga, apa yang saya bisa bantu ya buat seorang Surya Paloh yang mungkin sudah banyak yang bantu. Tapi kembali ke soal pertanyaan tadi, menurut saya
sekarang ini ada kecenderungan seperti tren anak muda terus kemudian ke politik. Apakah memang betul karena partai itu sudah menampung mereka atau karena memang misalnya tren orang, wah ya artisnya ke politik, anak mudanya ke politik, bahkan sekarang ya justru menjadi rame. Kadang-kadang ini punya kapasitas enggak? Ternyata mereka juga sebenarnya tidak mempunyai kapasitas. Saya yakin kalau Mas Wibi karena dari organisasi sayap terus kemudian naik dan latar belakangnya juga LSM saya kira ya di Walhi itu sudah mumpuni. Bagaimana menurut Mas? Sebenarnya orang bisa gini loh. Kan dulu kan kita selalu ya ngomong, ayo dong terjun di politik, ayo dong melek politik. Sekarang giliran orang rame-rame melek politik, kita malah sekarang jadinya, ih lo ngapain sih? FOMO banget kalau ngomongin politik gitu kan. Nah, jadi hari ini kita juga harusnya senang karena banyak anak-anak muda ya, yang mau contribute dan menyumbang pikiran dia untuk di dunia politik. Tapi kan sekarang sistemnya bagaimana nih? Ya. Ketika semua orang mau terjun di politik dengan membawa kapital yang luar biasa untuk terjun politik, ini gimana? Kan hari ini kan jadinya gaya liberal sekali politik kita nih ya, super liberal, di mana siapa yang punya uang, siapa yang punya kuasa, siapa yang dekat dengan siapa, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan hari ini sistem itu membuka itu ruang itu yang sangat amat lebar, ya kan? Ini yang menjadi autokritik kita bersama. Jadi tren yang hari ini terjadi dengan orang-orang semua terlibat dalam dunia politik, ya kita syukuri dong. Jadi politik ini bukan barang haram lagi atau barang-barang gelap lagi. Iya, artinya politik itu tidak hanya punyanya pensiunan zaman Orde Baru, kecenderungannya seperti itu. Ketika pensiun dari ini dia masuk ke politik. Kalau sekarang anak-anak muda justru cenderung seperti itu. Yang kita harapkan adalah politik itu adalah barang yang terang, bukan barang gelap. Yang apa-apa keputusannya dibuat dalam ruang tertutup, ruang sekat yang orang tak tahu. Hari ini semua orang bisa mengakses, apalagi hari ini dunia digital kan, sosial media. Jadi kalau misalnya ada politisi bodoh gitu kan, yang nggak bisa mengerti dan kebijakan yang ngaco, dia akan dihakimi oleh publik gitu kan. Ya, ini yang sebenarnya kita harapkan kan. Jadi kalau kita hanya berharap dari parliamentary action saja, agak susah karena bisa pakeuh di antara sama anggota dewan dengan eksekutif. Tapi hari ini civil society yang mengawasi. Tergantung personalnya ya, tergantung pribadi. Jadi jangan sampai ada kebijakan tiba-tiba masuk tanpa melalui proses daripada pengawasan civil society. Contohnya RUU DKJ. Iya, kita ngomong Jakarta atau kita ngomong daerah khusus ibu kota Jakarta saat ini ya. Kita nggak tahu nanti mungkin setahun atau 2 tahun yang akan datang. Ini Mas Wibi ini kan punya kekuatan karena orang nomor 1 di DKI. Setidak-tidaknya di Nasdem. Kok ngeri kali ya? Ngeri kali. Orang nomor 1. Ini orang-orang mau sowan ke DKI harus klon-klonnya Mas Wibi. Ini sebentar lagi kan November ya, kalau nggak salah. Ini udah luar biasa nih. Jakarta ini kan barometernya Indonesia. Kalau mungkin di luar Jakarta saya kira tidak terlalu goyah lah negara ini gitu. Tapi kalau udah Jakarta, kira-kira gimana ini gambaran daripada Nasdem? Untuk apa nih? Untuk pilgub? Pilgub. Untuk pilkada. Pilkada adalah produk konstitusi yang harus kita jalani ya. Jadi hari ini sebagai partai politik kita juga harus mempersiapkan diri sebagai kontestan dalam pilkada. Kenapa? Why not kita nggak terlibat aktif? Dan Partai Nasdem hari ini bertumbuh dari 7 kursi di pemilu yang 2019, sekarang 2024 menjadi 11. Walaupun dia juga tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Karena syaratnya ada 22 kursi kan minimal itu. 22 kursi. Berarti kan kita harus berkoalisi. 11 kursi juga tidak begitu mewah juga. Karena kalau bicara tentang pilkada DKI yang lalu misalnya, kita bersama-sama dengan PDI, ya kan, Nasdem, Golkar, ya kan, kita mendukung Ahok di Nasdem dan yang menang Pak Anies, ya kan. Itu juga koalisinya singkat pada saat itu, cuman hanya PKS dengan Gerindra. Waktu itu Ahok dengan Jarot itu koalisi agak gemuk kan, rame itu, tapi kalah. Jadi kita mempersiapkan diri betul, karena bagaimanapun kunci daripada pembangunan di Jakarta itu adalah pemimpin yang kuat, yaitu adalah gubernur yang kuat. Kalau dilihat Pak Surya atau Ketua Umum Nasdem ini kan orangnya yang fair. Kalau saya melihatnya seperti itu, beliau fair dan tegas dan tidak melihat kalau memang bagus ya dia katakan bagus. Bahkan kemarin ketika KPU sudah mengumumkan, beliaulah salah satu tokoh, satu-satunya tokoh barangkali dari partai di luar koalisinya Pak Prabowo yang pertama kali mengucapkan selamat, kira-kira seperti itu.
kira-kira apakah mungkin nanti di DKI yang menjadi barometer Indonesia ini mungkin bisa berkoalisi dengan orang yang sebelumnya atau partai yang sebelumnya berseberangan dengan? Gini, untuk khusus di Jakarta memang kita sempat diskusi di forum Sekjen ya. Kemarin ada Abu Bakar Halapsi, ada Cak Udin, Hasanuddin Wahid dari PKB. Kita sebenarnya mau membangun kemitraan koalisi perubahan di Jakarta. PKS, PKB dengan Nasdem. Tapi itu juga tidak menutup diri dengan teman-teman yang non koalisi perubahan. Karena bagaimanapun niat kita, nawaitu kita membangun Jakarta ini bukan sektoral, bukan segmented di antara kita saja gitu. Kita melihat ada partai lain mempunyai value yang sama di Jakarta dengan kita, why not? Kenapa nggak kita join force untuk membangun Jakarta gitu loh. Nah, arah saya sebenarnya kira-kira siapa sih yang diusung atau mungkin ya kalau yang beredar kan sekarang ini antara lain ya Pak Anies masih ya, Bang Sahroni masih, bahkan primadonanya nih Bang Sahroni, Bang Roni ini ya, terus kemudian ada Mbak Oki ya. Terus kemudian Mas Wibi sendiri, ini tokoh muda yang luar biasa saya kira, bukan karena ponakannya Pak Surya Paloh saya kira. Kalau beliau sudah memimpin atau menjadi orang nomor 1 di DKI saya kira, itu kira-kira nanti apa treatmentnya atau mungkin kira-kira apa sih keunggulan yang akan dari tokoh-tokoh yang dimunculkan ini? Iya, sama lah Pak D ya, kalau bicara tentang figur ya, dia kan harus punya komponen-komponen yang udah template ya, punya elektabilitas, punya popularitas, punya acceptabilitas tinggi. Apa sih di Jakarta? Dia punya apa? Sekarang tambah lagi satu, punya followers yang tinggi, ya kan? Itu kan menjadi pemimpin yang ramai dibicarakan. Kalau lu aktif di medsos ya, lu semakin banyak bicarakan. Contoh misalnya Ridwan Kamil dengan berapa juta follower medsosnya dibandingkan dengan follower Sahroni yang belum sampai 1 juta. Itu kan selalu perbandingan. Tapi hari ini yang kita butuhkan yang genuine gitu loh, yang ada otaknya dan hatinya dong. Apa sih yang lo bisa tawarkan untuk Jakarta, warga Jakarta? Apa sih hati yang lo ingin berikan buat masyarakat di Jakarta? Jangan ini jadi hanya objek, ini subjek loh masyarakat Jakarta. Permasalahan di Jakarta kompleks. Yang paling kita lihat nyata adalah misalnya kemarin, pasca purna tugasnya seorang Anies Baswedan menjadi gubernur. Hari ini ada sekelompok masyarakat yang di bulan Ramadan ini belum ada tempat tinggalnya, itulah masyarakat Kampung Bayam. Mereka terputus akses air, listrik, dan juga tempat mereka untuk beribadah tidak ada karena kebijakan daripada PJ gubernur yang hari ini tidak pro terhadap kebijakan pada gubernur yang lama. Mereka terputus sekarang masyarakat Kampung Bayam. Dan hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Ya, saya kira Mas Wibi Jakarta sudah dikuasai, paling dikuasai dalam arti Mas Wibi sebagai ketua fraksi pasti ada laporan-laporan dan sebagainya. Kira-kira apa unggulan yang, kalau DKI itu kan tadi disebutkan masalahnya sangat kompleks, masyarakatnya sangat plural, heterogen bahkan gitu ya, macam-macam gitu. Orang selalu cenderung ya modalnya salah satu diantaranya belusuan dan lain-lain. Kira-kira apa yang akan dibawa kalau untuk Nasdem ya meskipun tidak paling banyak tetapi juga setengah lebih, bukan yang terbanyak tapi setengah lebih ya, setidaknya menjadi rival yang harus diperhitungkan untuk yang lain-lain. Apa kira-kira yang akan? Jadi sederhana sebenarnya. Kalau kita bicara tentang konsep masa depan, masa kini dan masa dulu ya. Itulah yang menjadi satu kebijakan utama yang harus kita jaga baik-baik. Masa depan kita bicara tentang bagaimana nih Jakarta masa depan, tentang lingkungan, sustainable environment yang kita harus atur, tentang polusi segala macam, tentang masa kini lapangan pekerjaan perut daripada masyarakat, gimana kita membuat suatu konsep link and match, ya kan, antara orang yang nanti lulus vokasi atau lulus sekolah bisa langsung dapat pekerjaan, atau masa dulu kepada orang-orang yang pensiunan kita, nasibnya bagaimana, jangan sampai terabaikan. Jadi ketika dia ada satu pemimpin yang nanti lahir untuk maju di Jakarta, dia harus bisa tuh mengatur itu semua, society ya, masyarakatnya. Nah, belum lagi berbicara tentang ketimpangan yang harus kita rapatkan. Dengan misalnya contoh dengan RUU DKJ hari ini dengan aglomerasi, pembangunan ekonomi yang begitu masif, kita juga harus pikirkan masyarakat rentan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang begitu masif hanya dikuasai oleh konglomerasi yang itu saja. Gimana nih masyarakat kecil kita nih nantinya? Nah, Gubernur Jakarta besok punya tantangannya seperti itu. Dengan peningkatan pesat, dengan hari ini adalah backbone pembangunan IKN diharapkan adalah Jakarta loh. Kalau Mas baca,
Pembangunan IKN adalah backbone-nya adalah Jakarta. Pertumbuhan ekonomi yang masif di Jakarta akan diberikan untuk membangun IKN. Gitu. Bukan di mana. Jadi biar sedot itu darah transfusinya untuk dia bangun IKN. Berarti kan harus inline. Kita nggak ada masalah dengan pembangunan IKN. Tapi jangan sampai nanti nilai pajak yang begitu tinggi diberatkan kepada Jakarta sebagai sentral perekonomian berimbas terhadap masyarakat kecil di Jakarta. Ini bisa terusir mereka secara pelan-pelan. Ya, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Nasdem untuk kita kawal? Kawal ya. Setidak-tidaknya yang ke depan itu kan akan ada perubahan atau perpindahan dari mulai pemerintahan, ekonomi dan lain-lain ke IKN. Kira-kira Jakarta apakah masih menjadi idola dari tidak hanya politik tapi juga masalah ekonomi? Ya pasti, karena ini kan backbone ekonomi ya Indonesia tetap. DKJ ini kan, Jakarta kan, pasti semua selama itu ada gula, ada semut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang masif, tentu ini akan menjadi riuh. Apakah sebenarnya Jakarta itu harus orang yang berpengalaman di bidang birokrasi atau orang-orang yang mungkin dibesarkan dalam kancah politik terus kemudian memang mampu, diperkirakan mampu atau akan mampu di sana? Atau harus politik dulu lagi? Saya nggak tahu ya Pak Ade ya soal kriteria khusus dia ini harus birokrat, teknokrat, atau dia politisi atau akademisi dan lain-lain. Yang penting adalah orang ini memang punya satu yang ditawarkan, gagasannya apa. Ya. Taruh di atas meja dan dia bisa menyampaikan itu kepada masyarakat di Jakarta yang sangat amat kritis. Ini kan orang Jakarta semua ini well educated nih, mau dari tingkat bawah tingkat atas pasti sangat melek terhadap politik. Jadi ini yang harus ditawarkan. Dan orang pragmatisnya gini loh di Jakarta, apa yang paling menguntungkan untuk kami? Dari sisi kami ini yang paling menguntungkan apa? Ya. Dari sisi pengusaha yang menguntungkan apa? Betul. Kelas atas apa? Kelas bawah apa? Dia bisa. Tapi seringkali ada benturan di awal pemerintahan, misalnya ketika Gubernur Ahok katakanlah seperti itu, ada benturan yang luar biasa antara legislatif dan eksekutif sehingga justru dalam jangka tertentu tidak bisa berjalan. Apalagi kalau anak muda ini kan terkenal agak frontal, agak radikal, bahkan katanya radikal dalam tanda petik gitu. Apa hal itu tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan gitu seandainya Jakarta terus kemudian nanti justru rusuhnya di sini nanti seperti ekonominya lari semua ke IKN atau bagaimana? Politik itu memang harus ribut kan. Yang nggak boleh ribut adalah perut rakyat. Oh ya, siap. Ya kan? Biar aja sesama politik itu saling. Yang penting perut rakyatnya. Ya kan? Tapi jangan sampai perut rakyat ribut, kriuk-kriuk. Itu problem. Itu menurut saya sih. Iya. Dan hal itu harus diatasi dengan misalnya vokasi dan lain-lain itu ya salah satu di antaranya. Hari ini lapangan pekerjaan penting. Tapi orang ini nggak butuh yang gratis-gratis sebenarnya, ya kan? Ya kalau ada program makan siang gratis dari Pak Prabowo, alhamdulillah ya memang udah terpilih kan. Ternyata kan masyarakat suka yang makan siang gratis. Tapi kan nggak semuanya mau makan siang gratis, butuh makan malam juga. Dan untuk bisa mendapatkan hidangan makan malam dia harus bekerja kan. Jadi lapangan pekerjaan memang harus disiapkan. Banyaknya sentral ekonomi yang akan bertumbuh di Jakarta. Ini harus menjadi dirasakan penuh oleh masyarakat Jakarta. Jangan sampai dia jadi penonton itu. Untuk memecahkan kondisi Jakarta, misalnya tadi disebutkan oleh Mas Wibi kesenjangan yang luar biasa dan tidak pernah mendekat gitu ya. Terus belum lagi masalah kemacetan, belum lagi masalah banjir. Itu kira-kira apa? Untuk mengurainya kira-kira apa dulu? Akar masalahnya atau mungkin dipotong satu generasi atau seperti apa kira-kira? Itu yang harus menjawab adalah pemerintah pusat, CQ Bapak Presiden. Karena ketika status ibu kota Jakarta itu dicabut dan dipindah kepada IKN, alasannya karena itu. Karena Jakarta macet, karena Jakarta akan tenggelam sehingga pindah ke IKN. Ya, apakah hari ini berhasil? Nah, itu kan menjadi challenge daripada kebijakan pemerintah pusat dong. Ketika itu dilempar balik kepada kami, apa lagi nih? Kalau kami percaya ini bisa diselesaikan. Asal ada koordinasi di lintas kabupaten kota yang ada di lingkaran Jakarta. Kan ini memang aglomerasi ini kan sudah dari dulu kan. Badan koordinasi antar wilayah itu. Tapi kan hari ini kan belum berjalan maksimal. Itu sebenarnya pemecahannya itu ya. Yo pasti. Itu kemacetan contoh. Kalau di tingkat bukan DPR. Dengan membangun ERP, jalan berbayar, electronic road pricing. Kemacetan itu memang bukan masalahnya di situ. Bukan hanya mengganti dengan mobil listrik.
tidak relate, tidak relevan. Pembangunan transportasi berbangun massal di lintas wilayah itu adalah suatu keniscayaan. Baik, ini saya kira menarik sekali. Jadi saya kok yakin ini seandainya Mas Wibi ini masuk kok keren banget, muda gitu ya, muda, punya prestasi dan dimulainya dari bawah. Sekali lagi bukan karena beliau orang dekat salah satu pimpinan partai, tapi memang punya kemampuan menurut saya. Jadi semua pandangannya jelas dari mulai kondisi ekonomi yang selalu semakin menjauh, tidak membaiklah kondisi masyarakat Jakarta. Kemudian juga masalah solusi dari kemacetan yang menurut saya solutif. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Jakarta harus kebagian, tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Baik, para terbiters yang berbahagia, saya kira saya akhiri diskusi ini. Saya kira tidak perlu disimpulkan ya. Saya kira masing-masing saya kira sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dan satu pertanyaan lagi. Ya, apa harapannya dari keputusan MK ini? Kalau dari Pak Anies Baswedan kan dia menyampaikan bahwa sekarang ini bolanya ada di MK. Artinya bukan tidak mungkin MK menganulirnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi dari pandangan seorang Mas Wibi, apa kira-kira yang diharapkan dari ini? Saya menghormati ya dengan jalur konstitusional yang diambil oleh kubu kita 01 untuk kita mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang memang yang kita sampaikan pertama lewat prosedural ya. Bagaimana hari ini pemilihan ini sangat amat dicederai. Kalau dirasakan apakah ini sudah jujur, adil dan lepas daripada tekanan-tekanan, itu kan semua orang bisa menjawab itu. Ini tidak hanya permasalahan tentang bansos saja, tapi bagaimana mulai daripada proses awal pendaftaran sampai juga tahapan-tahapan pemilu yang hari ini melibatkan daripada pressure daripada pemerintah itu sendiri, itu kita rasakan. Dan itu yang ingin disampaikan oleh pada kubu kita 01 di teater Mahkamah Konstitusi. Jadi biarkanlah walaupun ini hasilnya seperti apa, tapi masyarakat ini mempunyai catatan khusus terhadap pemilu 2024 ini. Apa yang terjadi hari ini direkam betul-betul sampai tuntas gitu loh. Jadi kenapa harus ini ada di Mahkamah Konstitusi? Kenapa harus digugat dan kenapa harus dimohonkan dan disampaikan gitu? Biar ini tuntas dan lengkap jilid demi jilidnya. Kalau ini tidak disampaikan di Mahkamah Konstitusi, di bab akhirnya nanti di buku itu tidak ada. Betul. Hilang dia, ada lembaran yang belum tertulis di situ. Biarkan ini tuntas nanti buku ini. Itu proses walaupun hasilnya menang ataupun bagaimana kalah segala macam, tapi buku ini sudah komplit dan ini akan kami serahkan kepada our legacy nanti. Tapi secara ini tetap mendukung ya. Artinya apa langkah yang absolut pasti Pak Surya. Absolut. Saya tahu betul Pak Surya itu tokoh yang konstitusional. Ketika prioritas ditutup oleh pemerintah, beliau dari mulai membuat surat terbuka sampai menuntut ke Mahkamah Agung. Dan putusannya meskipun beliau dianggap kalah, tetapi dia menjadi pionir. Artinya karena Mahkamah Agungnya memang belum ada aturan yang itu bahwa dia berani memprotes, ada seorang warga negara memprotes negara itu, ya baru Pak Surya Paloh. Dan saya kira ini adalah karakter Pak Surya, bahwa beliau memang figur yang konstitusional. Dan demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan Pak D. Untung di sesi berikutnya. Selamat berkarya. Terima kasih.